warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan membawakan acara pada hari ini. Sebelum narasumber kita mempresentasikan ini, perkenalan narasumber kita yaitu Imado Merta. Hari ini narasumber kami akan mempresentasikan interaksi sosial. Sebelum presentasi dimulai, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mari kita sambut narasumber kita, Imado Merta. Pagi hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Bagaimana individu atau kelompok saling berkomunikasi dan mempengaruhi satu sama lain, baik secara langsung maupun melalui media digital. Interaksi sosial terbagi menjadi dua, yakni secara daring dan juga secara langsung. Interaksi sosial secara daring. Yang kedua kecepatan. Informasi dapat diperlukan dengan cepat. Yang ketiga ada global. Koneksi lintas negara. Dampak interaksi secara daring. Dampak positifnya adalah aksesibilitas, memudahkan orang untuk terhubung tanpa batasan geografis. Yang kedua ada keterlibatan, meningkatkan partisipasi dalam komunitas online dan gerakan sosial. Yang ketiga ada informasi, mempercepat penyebaran informasi dan ide. Dampak negatifnya ada yang pertama kecanduan, resiko kecanduan media sosial yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada anonimitas negatif, potensi perilaku agresif atau bullying yang lebih tinggi. Yang ketiga ada kesepian. Meskipun terhubung secara virtual, individu bisa merasa lebih terisolasi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Interaksi sosial terbagi menjadi dua, yakni secara daring dan juga secara langsung. Interaksi sosial secara daring. Yang kedua kecepatan, informasi dapat diperlukan dengan cepat. Yang ketiga ada global, koneksi lintas negara. Dampak interaksi secara daring. Dampak positifnya adalah aksesibilitas, memudahkan orang untuk terhubung tanpa batasan geografis. Yang kedua ada keterlibatan, meningkatkan partisipasi dalam komunitas online dan gerakan sosial. Yang ketiga ada informasi, mempercepat penyebaran informasi dan ide. Dampak negatifnya ada yang pertama kecanduan, resiko kecanduan media sosial yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada anonimitas negatif, potensi perilaku agresif atau bullying yang lebih tinggi. Definisinya pertemuan fisik antara individu dalam ruang tertentu. Ciri interaksi sosial secara langsung adalah mengandalkan komunikasi nonverbal, bahasa tubuh dan ekspresi. Hubungan emosional. Untuk dampak negatifnya ada yang pertama terbatas oleh waktu dan tempat, sulit untuk menjangkau orang yang jauh. Yang kedua ada stres sosial dan menimbulkan kecemasan bagi individu yang introvert atau tidak nyaman dalam kerumunan. Yang ketiga Presentasinya selesai. Apa ada yang ditanyakan dan dua aja ya soalnya. Dianya cuma dua. Siapa yang mau tanya? Kenalkan, saya Alicia. Saya mau bertanya, kenapa sih interaksi sosial itu perlu banget untuk kita? Terus umpamanya kalau kita nggak berinteraksi sosial itu dampaknya apa buat kita? Terima kasih. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya David Karnaret, absen 7. Jadi saya mau tanya, kalau kan ini kan tentang interaksi sosial ya. Kalau ada kita udah sebisa mungkin ingin menjalin sesuatu hubungan dengan orang lain, tapi orangnya ini cuek, itu gimana solusinya? Pertanyaannya kita tahu dulu. yang menjawab pertanyaan yang tadi Alicia sampaikan, yaitu dampak kalau kita nggak interaksi sama orang lain.
itu kita sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan yang namanya interaksi. Harus ngomong gitu loh, biar kita bisa menjalin sebuah hubungan. Terus kalau contohnya kita nggak berinteraksi sosial itu, Kita akan asing. Menimbulkan depresi juga, kurang percaya diri dan Kan model bukan kan kayak Om Yes. Yang udah nasi sendiri nggak mau bisik-bisik. Yang Bram sampaikan yaitu pertanyaannya bagaimana anak yang kita ajak ngobrol itu cuek sama kita, itu kita bisa mencari penyebabnya gitu. Penyebab apa anak itu cuek dari kita? Mungkin dia nggak suka sama kita, atau mungkin dia benci sama kita gitu loh. Dan kalau mungkin bisa ngobrol lebih baik sama dia gitu.